Halo guys, Assalamualaikum. Balik lagi di channel IQ Saham. Pada video ini kita akan analisa 13 saham menarik untuk hari Senin tanggal 2 Desember 2024. Tapi sebelumnya disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham karena keputusan investasi di tangan masing-masing. So untuk IHSG hari ini masih terkoreksi 1,19% dan close di 7.114, juga masih ada net sell asing ya, 1,8 triliun di all market. Nah, jadi sebelum kita menganalisa saham-saham big banks dan juga saham big caps lainnya, kita akan analisa dulu nih beberapa saham yang mengalami kenaikan yang tinggi dan juga cukup menarik. Jadi langsung saja kita analisa saham pertama. Yang pertama kita akan bahas saham MAPA ya. Untuk MAPA hari ini ada kenaikan 6,8% dan close di Rp1.100 per saham. Kita melihat ada akumulasi yang cukup besar, terutama dari BK, TP, CP, SQBQ, dan juga XA. Namun kita melihat ternyata investor asing di saham MAPA ini masih ada net sell, namun hari ini bisa naik 6,79%. Itu artinya ada akumulasi juga ya dari investor domestiknya, seperti itu. So meskipun hari ini investor asing net sell, tapi investor domestik hari ini melakukan akumulasi yang cukup besar, terutama untuk saham MAPA. Dan jika kita lihat ya, untuk MAPA ini memang beberapa kali menyentuh level supportnya. Dan setiap mantul di area support ini, maka MAPA bisa mengalami kenaikan yang cukup menarik ya. Sehingga kalau misalkan kita lihat, memang MAPA ini sangat cocok untuk dilakukan swing trading. Nah, jadi untuk teman-teman yang nge-swing ya di saham MAPA ini, jika sudah ada tanda-tanda kesulitan untuk naik, teman-teman bisa take profit dulu, dan nanti kalau misalkan turun lagi, maka teman-teman bisa ambil lagi saham MAPA-nya di harga yang lebih murah. Selanjutnya kita akan bahas juga saham MAPI ya. Untuk MAPI hari ini ada kenaikan 5% di level Rp1.575 per saham. Dan kita lihat ada normal akumulasi terutama dari YU, AGZP, dan juga BS. So berbeda dengan MAPA tadi ya, untuk MAPI memang ada akumulasi dari asing yaitu 3 miliaran. Dan jika kita lihat di 3 hari terakhir maka asingnya cenderung akumulasi kembali ya untuk saham MAPI. Jadi untuk MAPA dan juga MAPI ini memang cukup berkorelasi ya. Ketika salah satunya naik, maka salah satunya juga ada potensi untuk mengalami kenaikan. Tapi, ini memang tidak bisa dijadikan patokan ya, karena terkadang juga berlawanan arah. Misalkan MAPI-nya naik, maka MAPA-nya turun, seperti itu. So, kalau misalkan kita lihat ya, memang MAPI juga sempat turun ke area low-nya di 1380-an, tapi mulai naik kembali ya pada tanggal 18 November, sehingga area low di 1460 kemarin ya, tanggal 25 itu menjadi area higher low untuk saham MAPI. Selanjutnya adalah saham ASA yang juga turun ya dari area high-nya di 825 dan kita lihat turunnya sampai di 700-an guys ya. Untuk saat ini mengalami kenaikan 2,13%, close di Rp720 per saham. Kita lihat hari ini ada akumulasi ya, terutama dari KZ, LG, dan juga CC. Nah, kalau misal kita lihat untuk saham ASA, ini mulai ada akumulasi lagi ya dari investor asing meskipun memang tidak terlalu besar guys. So, apakah ini adalah tanda-tanda bullishiversnya saham ASA? Karena kalau misalnya kita lihat memang ASA ini sudah mantul ya dari level support sebelumnya di 700 sampai di 710-an. Dan kalau misalkan kita lihat tren besarnya ASA ini, ASA sebenarnya masih cukup sideways di harga bawah guys ya dan belum naik lagi. Tapi kalau misal teman-teman lihat kinerjanya ASA secara fundamental, maka ASA ini sebenarnya adalah saham yang cukup menarik, di mana labanya terus mengalami kenaikan, tapi harga sahamnya ini belum kemana-mana gitu guys ya, alias masih cukup sideways ya di dekat zona support satunya. Selanjutnya adalah saham Bumi yang kita lihat ya mulai mantul lagi setelah turun ya dari 175 dan kemarin itu sempat turun sampai di 135. Untuk hari ini ada kenaikan 8,89% di Rp147 per saham. Nah, kalau misal kita lihat dari moving average ya, maka Bumi ini trennya masih uptrend ya, masih di zona uptrendnya sehingga level low kemarin itu menjadi higher low untuk saham Bumi ini. So, apakah Bumi akan bisa lanjut naik lagi? Nah, sementara kita lihat ternyata ada akumulasi terutama dari investor domestik ya. Untuk asingnya kita lihat memang masih ada net sell nih, ya sekitar 24,9 miliar untuk net sell asing di saham Bumi. Dan kalau misalnya kita cek ya, di 1 minggu terakhir Bumi ini juga masih net sell asing. So, apakah ada investor domestik yang akan menaikkan saham Bumi atau tidak? Tapi kalau menurut saya sih memang tidak menutup kemungkinan ya, Bumi pun bisa naik ya dengan adanya akumulasi dari investor domestik, seperti itu. Selanjutnya yang kita lihat menarik hari ini adalah saham-saham CPO yang memang harga CPO juga mulai bangkit kembali ya. Seperti contohnya saham SSMS ya hari ini mengalami kenaikan yang sangat tinggi, 23,41%,
disertai dengan adanya akumulasi terutama dari OD, ZP, dan juga CC. Nah, ini adalah akumulasi dari investor domestik ya. Sedangkan untuk investor asing hari ini juga masih tercatat net sell dan memang belum masuk ya di saham SSMS ini. Tapi kalau misalnya kita lihat kenaikan hari ini memang cukup fantastis ya, naik 20% lebih. So, teman-teman yang sudah ambil di harga bawah silakan hold dan semoga bisa lanjut naik lagi ya. Dengan kenaikan harga CPO, maka ada potensi saham-saham CPO lainnya juga bisa ikut naik. Selanjutnya saham CPO yang menarik juga TAPG ya, karena TAPG ini kan masih di zona uptrend. Kita lihat sempat naik ke level 990-an, turun sampai di 765 dan kita lihat hari ini mulai naik lagi ya, 4,5% di Rp810 per saham. Nah, kalau misalnya kita lihat hari ini ada akumulasi juga, terutama dari investor domestik ya, sedangkan investor asing masih ada net sell di TAPG itu 4,2 miliaran. So, wajar ya investor asingnya ada take profit ketika harga saham TAPG-nya naik karena sebelum TAPG naik ini akumulasi asingnya cukup besar ya sehingga saham TAPG ini bisa terus-terusan naik dan juga uptrend. Jadi untuk TAPG apakah di tahun 2025 nanti masih akan bagi dividen jumbo? Nah, saya rasa masih ada peluang ya TAPG ini dari sisi fundamental bagus, kinerjanya juga oke, labanya juga besar, jadi masih ada peluang TAPG bisa bagi dividen besar lagi dan semoga saja itu terjadi guys. So, untuk TAPG kemarin itu memang sudah oversold ya, jadi wajar harganya naik dan teman-teman bisa trend following di TAPG di sekitar 800 sampai 810-an. Kalau misalkan hari Senin ada retrace ya di bawah 800, maka saya rasa itu menjadi harga entry yang lebih murah lagi. Selanjutnya juga LSIP ya, sudah 3 hari terakhir LSIP juga mengalami kenaikan. Hari ini naik 3,32% ya, di Rp1.090 per saham. Kita lihat ternyata ada akumulasi, terutama dari ZPRX dan juga YU. Dan kalau misalnya kita perhatikan, ternyata investor asing juga mulai cenderung akumulasi kembali di LSIP. Terutama di 1 minggu atau 2 minggu terakhir bahkan ya, LSIP ini sudah diakumulasi kembali oleh investor asingnya, seperti itu. So, LSIP ya mulai ada tanda-tanda reversal sejak 4 hari sebelumnya dan ini saya rasa menjadi peluang ya untuk teman-teman yang mungkin belum punya saham LSIP untuk bisa ambil di level 1000-an. Di bawah 1100 saya rasa masih oke guys untuk saham LSIP ini. Selanjutnya adalah saham BBRI. Hari ini BBRI masih turun ya 1,85% dan kembali ke level support sebelumnya di Rp4.250 per saham. Kita lihat hari ini ada distribusi yang cukup besar ya, terutama dari ZP, KZ, dan juga RX. Tapi AKCCBK masih rutin akumulasi. Ya apalagi BK atau JP Morgan kita lihat juga akumulasinya cukup rutin ya di saham BBRI. Jadi meskipun BBRI masih ada net sell yang besar, terutama hari ini net sell-nya 823 miliar dari asing, tapi kita melihat beberapa investor asing lainnya mulai akumulasi kembali. Jadi gak heran guys ya, BBRI ini ada ada secerca harapan lah ya, semoga di window dressing kali ini di tahun 2024 ya bulan Desember, semoga terjadi window dressing dan harga saham big banks juga naik lagi. Tapi gini guys, kalau misalkan window dressing-nya pun terjadi di pertengahan sampai akhir Desember, maka kita seharusnya sudah prepare. Prepare-nya gimana Kak maksudnya? Prepare-nya adalah kita beli saham bagus di harga sekarang, gitu guys ya. Ini adalah waktunya kita cicil beli. Ini adalah waktunya kita terus membeli ya dengan metode cicil gitu ya daripada lamsam agar kita tetap dapat di harga terendahnya. Jadi nggak penasaran gitu guys ya. Biasanya kan gini, kalau misalkan kita tidak dapat harga terendah, pasti akan ada rasa penyesalan. Kalau tahu akan turun lagi, ya lebih baik saya belinya besok gitu ya. Kalau tahu harganya akan turun lagi, maka kemarin saya nggak akan beli. Pasti saya belinya hari ini ketika turun lagi. Nah itu kan sebenarnya adalah mindset-mindset yang negatif ya, yang kurang bagus gitu ya. Jadi lebih baik teman-teman cicil beli aja nih pelan-pelan gitu guys ya. Teman-teman cicil. Gak apa-apa satu lot gak masalah guys. Yang penting nanti teman-teman bisa dapat di harga yang lebih murah lagi. Turun lagi teman-teman beli lagi. Turun lagi beli lagi gitu ya. Sampai nanti di harga terendahnya. Nah semoga ketika nanti window dressing sampai nanti pembagian dividen, harga saham-saham big banks bisa kembali uptrend. Selanjutnya adalah BBNI yang kita lihat hari ini turunnya juga tidak terlalu dalam ya, 0,9% di Rp4.980 per saham. Untuk BBNI kita lihat hari ini malah ada sedikit akumulasi nih, terutama dari BK ya atau JP Morgan, LGNI dan juga ZP. So untuk BBNI kita cek ya. BBNI hari ini masih net sell terutama sebesar 21 miliaran ya dari investor asing.
Dan meskipun demikian ternyata penurunan BBNI ini tidak sedalam penurunan BBRI seperti itu. So untuk harga BBNI masih ada peluang untuk bisa reversal kembali dan semoga itu pun terjadi ya di saham big banks lainnya. Selanjutnya Bank Mandiri yang hari ini masih terkoreksi 4,6% di Rp6.150 per saham. Nah, ini juga menjadi kesempatan ya untuk teman-teman yang ingin yang ingin tambah muatan ya di Bank Mandiri karena kembali lagi ke level support sebelumnya. Jadi untuk Bank Mandiri sih sudah cukup menarik ya saya rasa. Meskipun kita lihat memang turunnya tidak sedalam BBRI. Dan hari ini masih ada distribusi besar terutama dari ZPRX, KZ dan juga YU. Namun beberapa investor asing lainnya ada akumulasi. So, meskipun Bank Mandiri juga masih ada net sell asing, dan hari ini cukup besar ya, 453 miliar, tapi overall kita melihat sudah ada yang mulai melakukan aksi cicil beli dari investor asingnya ya di saham Bank Mandiri ini. Selanjutnya adalah BBCA, di mana Bank BCA hari ini masih close di harga yang sama. Hari ini sempat naik dan retest ya di MA 150, yaitu di area high 10.100, dan kita lihat hari ini masih closing di 10 ribuan. So, hari ini ternyata ada sedikit distribusi nih, terutama dari ZP dan juga KZ. Namun, AKBK RXTP lagi-lagi akumulasi saham big banks, guys ya. Sehingga hari ini BBCA kita lihat masih ada net sell. Oh, sorry, malah net buy ya, 11,5 miliar. Nah, ternyata investor asing sudah mulai akumulasinya itu di saham BBCA. Ini cukup menarik ya, jadi ada juga ya peluang saham-saham big banks bisa bangkit lagi. Meskipun kita melihat memang net sell di BBRI, net sell di Bank Mandiri itu masih cukup besar. Selanjutnya Astra International yang hari ini sempat turun ke area low di 5.025, namun ternyata naik lagi dan closing di 5.100 ya, tepat di support MA50-nya. So untuk Astra International kita lihat ada akumulasi terutama dari RXZP dan juga AK, namun XABBBK ada distribusi. Nah, bagaimana dengan Astra International? Hari ini ASI kembali net buy 81,1 miliar. Jadi di 1 minggu terakhir kalau misal kita perhatikan ya, memang investor asing ini masih cenderung akumulasi di Astra International dan saya rasa ini menjadi fase akumulasi terakhir sebelum window dressing ataupun sebelum pembagian dividen. So untuk Astra International juga ini menarik ya untuk teman-teman watch, semoga nanti ada potensi kenaikan juga nih di Astra International. Selanjutnya adalah saham Telkom, yang mana Telkom ini juga berada di zona sideways ya. Hari ini masih ada koreksi 0,37% di Rp2.710 per saham. Kita lihat hari ini top 5 ada sedikit akumulasi, sedangkan rata-ratanya cukup netral. Ada akumulasi dari RX, COD, TP, dan juga BK, namun ZPAK ada distribusi. So, bagaimana dengan saham Telkom? Telkom hari ini net sell ya, 6,4 miliar nih dari investor asingnya. Dan kalau misalnya kita perhatikan guys ya, memang net sell asingnya mulai mereda untuk saham Telkom. Jadi apakah di bulan Desember, di awal Desember, saham-saham big caps, ya baik itu saham big banks dan saham big caps lainnya, bisa langsung naik? Saya rasa nggak seperti itu guys ya. Jadi gini, di bulan Desember, itu ada potensi ya, apakah nanti The Fed itu akan pangkas suku bunga atau tidak? Kemungkinan besar kalau misalkan The Fed pangkas suku bunganya, maka ada peluang Bank Indonesia juga akan pangkas suku bunganya atau BI rate juga akan dipangkas. Dan itu akan menyebabkan likuiditas semakin besar masuk ke emerging market ya guys ya, termasuk juga ke IHSG. Dan ketika IHSG naik, maka saham-saham big caps juga bisa mengalami kenaikan kembali. So, apakah ini adalah waktunya kita mulai membeli? Ya tentu saja, karena di bulan November market sudah dihajar habis-habisan, market sudah turun cukup dalam, BBRI juga sudah kembali ke level support, dan ini adalah waktunya cicil beli guys ya. Jadi saya menghimbau ke teman-teman ya, sudah sering banget ya guys ya saya katakan, ketika ada kenaikan, ini akan banyak yang take profit. Nah seperti BBRI di tanggal 22 November, naik 3,5%, lalu di tanggal 25 November naik 1,5%. Jika naik pun, maka akan banyak retail yang take profit. Bakal banyak teman-teman trader ya yang dia lebih baik take profit gitu guys ya, karena takut turun lagi. Tapi yang long investment ya, yang long investor, mereka akan tetap hold minimal sampai dividen tahun depan. Gitu guys. Jadi tidak ada istilah ketika retail banyak beli, maka saham akan sulit naik. Gitu guys ya. Karena ketika naik sedikit pun akan ada retail yang jualan gitu loh guys. Jadi paham ya?
Ketika nanti misalkan naik 5%, itu pasti akan ada retail yang jualan. Naik lagi 3%, naik lagi 7%, itu akan ada retail. Selalu akan ada retail yang jualan. Yang beli siapa? Inflow-nya dari mana? Nah, nanti itu yang kita lihat. Kalau misalkan yang membelinya asing, itu artinya ada inflow masuk besar ke IHSG dan juga saham big banks. Itu artinya positif. Maka lebih baik kita hold gitu guys ya. Yang mau take profit ya silahkan. Karena mungkin mereka juga sudah ambil di harga bawah, ya naik 5%, 10% mungkin sesuai dengan target profitnya mereka. Maka tetap akan ada retail yang take profit dan asing akan tetap dapat barang. Ya, meskipun memang nanti harga sahamnya naik ya, tapi tidak semua investor dia akan hold. Pasti akan ada yang jual. Nah, seperti itu guys. Jadi terkait dengan window dressing ya, kembali lagi ekspektasinya diturunkan dulu guys ya sampai nanti ada beberapa sentimen positif yaitu pemangkasan suku bunga, lalu melemahnya di XY atau dollar index dan juga menguatnya rupiah. Tiga sentimen ini yang bisa membuat IHSG kembali naik, juga saham-saham big banks dan juga saham big caps lainnya. Tapi saya yakin menjelang pembagian dividen, saham berpotensi akan bisa naik kembali. Seperti itu ya. So, teman-teman yang masih nyangkut di saham yang rutin bagi dividen dengan fundamental yang bagus, jangan terlalu khawatir. Kembali lagi, saya akan membuka sesi ya guys ya, untuk teman-teman bisa request sahamnya di kolom komentar. Silahkan teman-teman request saham apapun ya guys ya, yang teman-teman nyangkut tapi dengan harganya. Misalkan Kak saya nyangkut di Bank Mandiri misalkan, atau di BBRI lah. Kak saya nyangkut di BBRI di harga 5.600, gimana nih? Solusinya gimana? Apakah saatnya kita averaging down atau bagaimana gitu ya? Silahkan teman-teman request saja di kolom komentar, tapi saya utamakan yang lengkap ya, yang lengkap dengan harga average rata-ratanya, seperti itu ya. Dan kalau misal teman-teman mau lebih lengkap juga silahkan ya, dengan jumlah lotnya juga nggak masalah. Dan kalau misalkan ada yang lainnya, misalkan Kak saya ada amunisi sekian gitu ya, lebih baik averaging down yang mana nih, karena ada 5 saham atau ada 10 saham gitu guys ya. Silahkan request saja di kolom komentar. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga video ini bermanfaat ya untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum.